Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping 5 setengah saking wernane mahrur tegese ketipu wong kang ahli ibadah iku ana padha ketungkul nglakoni poso saben-saben dina ing hale lesane ora direksa saking ngrasani menungso lan atine ora kreksa saking riya ujub takabur lan wetenge ora kreksa mangan barang kang haram utawa kang subhat. Dina-dinane ora sepi saking omongan kang lahan kang ora ana faedahe. Sartane atine anekotake yen awake iku ahli khair, ahli kebagusan lan ahli ibadah. Lan kaping 6 setengah saking wernane maghrur tegese ketipu wong kang ahli ibadah iku ana kang ketungkul kelawan lunga haji lan umroh bola-bali maring Mekah musarofah ing hale durung rampung saking tobaté saka hae anak Adam lan terkadang padha nglakoni haji sunah utawa umroh sunah sartane kelawan padha ninggal salat fardu ing dalem nalikane lumaku haji utawa umroh lan padha ninggal poso Ramadan lan padha mercayaake awake lan barange maring wong kang dolim kaya barang kang wis kaprah ing dalem iki zaman semono akeh wong kang haji lan umroh bola-bali tanpa ilmu balik kudu saking kaifiyahe manasik haji lan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi Mbah Kiai mengingatkan pada kita, setan itu berusaha agar kita tidak melakukan ibadah, entah itu sholat atau puasa. Itu pertama. Kalau orang itu tetap berhasil melawan setan, akhirnya dia melakukan puasa atau ibadah, maka setan tetap berusaha bagaimana ibadah, puasa atau sholat itu dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala daripada ibadah itu. Satu contoh seseorang yang rajin melakukan puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kemis, lalu puasa bulan Rajab, puasa bulan Saban dia lakukan. Tapi ini setan masih berusaha bagaimana agar pahala puasanya itu dirampok. Lah apa yang merusak pahala puasa itu? Diantaranya orang yang melakukan puasa tapi lesannya itu tidak berpuasa, lesannya digunakan untuk mengumpat orang, untuk berdusta, untuk mengadu domba. Nah ini seseorang memang tidak makan, tidak minum, tetapi lesannya ini terus melakukan kesalahan-kesalahan dan dituntun oleh setan agar dia itu melakukan seperti itu. Jadi memang berat orang yang berpuasa itu, untuk puasa lesanya itu berat, delalah itu ya ada saja yang mengganggu kita.
Jadi ini apalagi ini kita menghadapi puasa Ramadan. Jadi jangan sampai kita tidak makan, tidak minum. Kan Rasulullah sudah memberikan gambaran pada kita. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini merupakan perhatian pada kita bahwa orang puasa itu tidak cukup hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kalau kita hanya menggugurkan kewajiban yang penting puasa, itu sudah kewajiban sudah gugur. Kita tidak makan, tidak minum, menjaga yang membatalkan. Tapi pahalanya itu bisa dirampok oleh setan karena lisan kita itu tidak ikut berpuasa. Telinga kita juga tidak ikut berpuasa. Mata kita juga tidak ikut berpuasa. Jadi maka kita harus berusaha ketika kita melakukan puasa, telinga kita juga puasa, tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Mata kita juga ikut berpuasa, tidak melihat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, lebih-lebih lisan kita harus kita jaga. Nah, ketika ini kita sudah berhasil menjaga yang merusak pahala kita, masih ada lagi tingkatan yang lebih berat lagi yang akan dilakukan oleh setan, yaitu apa? Pamer, sombong, ujub. Nah ini perbuatan yang berat karena berkaitan dengan hati kita. Kadang-kadang seseorang yang mampu melakukan puasa Senin Kemis secara istiqomah, lalu puasa Rajab 1 bulan penuh disambung dengan puasa Sa'ban 1 bulan penuh untuk menghadapi bulan Ramadan, akhirnya muncul dalam hati itu kadang muncul, yaitu satu dorongan. Kan nafsu kita itu kalau kita punya kelebihan itu inginnya orang lain itu ingin tahu, sehingga kadang-kadang kita itu berat tidak menceritakan. Ya awalnya memancing, jenengan poso Rajab pirang dino, oh kula sedasa dinten, wah alhamdulillah kula sampai 1 bulan. Nah ini kan sudah muncul satu dorongan untuk diketahui oleh orang lain akan kelebihan ibadahnya. Apalagi sampai muncul takabur, sombong. Wah, satu perumahan ini yang mampu sholat puasa Rajab 1 bulan itu hanya saya. Orang lain paling hanya sehari 2 hari. Nah, ini maka ada tingkatan kita untuk menjaga ibadah kita. Pertama, menggugurkan kewajiban kalau itu wajib ya. Tapi yang kedua, menjaga anggota tubuh kita itu agar juga ikut berpuasa. Yang ketiga, menjaga hati kita, jangan sampai kita itu pamer, sombong, ujub. Ujub itu adalah menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu karena usaha kita, bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah kita mampu melakukan ibadah itu karena kerja keras kita. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh Mbak Kiai itu juga orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan haji, melakukan umroh berkali-kali. Ini kadang-kadang itu lupa kepada kanan kiri tetangganya, sehingga dia merasa dengan umroh berkali-kali sementara tetangganya ada yang kelaparan, ada yang minta dibantu, lupa. Padahal di samping dia itu diberi amanah oleh Allah harta yang melimpah, ada hak-hak orang lain yang ada di dalam harta itu. Yang wajib adalah zakat.
Ketika seseorang sudah mempunyai harta yang harus mencukupi, yang sudah mencukupi satu nisab, katakanlah 100 juta, maka dia kena 2% dari 100 juta itu. Kalau 1 miliar ya 2%, 2,5% dari 1 miliar itu untuk fakir miskin, itu wajib. Kalau tidak dikeluarkan, maka dia makan harta orang miskin. Itu hak orang miskin, itu wajib kalau zakat. Yang disunahkan adalah bersedekah. Dari kekayaan itu disedekahkan, diperbantukan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Apalagi di Al-Qumah ini sedang ada bank infak. Nah, kalau punya uang banyak, udah umroh 10 kali ya, yang satu umroh itu dipinjamkan bank infak, dipinjam-pinjamkan. Ini kan lebih. Satu umroh kan 30 juta misalnya. Dah Pak Haji Udawi ini 30 juta, saya tidak jadi umroh kemarin sudah 10 kali buat bank infak. Ini lebih bermanfaat. Kan jelas khairun nas anfa'ul linnas. Jadi orang yang paling baik di antara kita adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Jadi maka ya umroh itu baik, tetapi kalau sudah berkali-kali akan lebih baik kalau digunakan untuk membantu orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.